Salam, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Bahasa Indonesia Fellowship. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dia ajaib, Dia berkuasa atas segala-galanya. Amin.
Shalom dan selamat pagi semuanya. Saya sungguh diberkati dengan praise worship yang tadi. Sebelum kami masuk ke dalam persembahan dan pemberian kesepuluhan, saya ingin membagikan satu informasi mengenai penangguhan pelayanan ibadah kami. Ternyata kami akan menunda lagi di kapan kami bisa membuka dan memulai ibadah setelah Juni pertama. Kami akan membagikan informasi lewat website dan Facebook dan juga lewat mobile app kami. Dan perhatikanlah untuk pengumuman mengenai kapan lagi kami bisa bergabung kembali beribadah sesama. Amin. Saudara-saudara, di saat kami memberikan persembahan dan kesepuluhan kami hari ini adalah lewat Pengkhotbah 11 ayat 1. Pengkhotbah 11 ayat 1 berkata, "Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu." Saudara-saudara, di saat engkau memberi yang terbaik untuk Tuhan, kesepuluhan dan persembahanmu dengan hati bersyukur, hati yang bersukacita dan hati yang sukarela, Tuhan melihat hatimu. Seperti apa yang dikatakan ini? Kalau kami memberikan seperti kami melemparkan roti kami ke air, kami pikirkan roti dalam air akan meleleh. Tidak akan kembali sebentuk roti lagi. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa maka engkau akan mendapatnya kembali. Bagaimana roti itu yang sudah meleleh kembali lagi berbentuk roti? Ini adalah janjinya Tuhan bahwa Tuhan akan memberi secara mujizat. Tuhan akan memberikan apa yang engkau sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ada satu saat, di saat engkau ada kebutuhan, ada keperluan, Tuhan akan mengingat apa yang engkau sudah telah memberikan, dan Tuhan akan secara mujizat akan memenuhi engkau. Seperti sekarang, di saat sekarang kami sedang mengalami wabah virus, dan perusaha kehilangan bisnis, dan pekerja kehilangan pekerjaan dan upah. Siapa tahu Tuhan, apa yang kami menabur hari ini, kami bisa memberkati yang ada keperluan. Seperti kami punya Cornerstone Care Fund yang telah dijadikan oleh Pastor Yang dengan gereja utama kami. Tetapi hari ini, di saat kami memberi, ada satu hari Tuhan berkata, kalau engkau ada kebutuhan secara mujizat, seperti apa yang engkau lemparkan roti itu, dan roti itu akan kembali berbentuk secara mujizat kembali kepadamu dan akan membantu engkau. Tuhan selalu memberikan mujizat untuk kami yang memberi yang dalam hati bersyukur, hati sukarela, hati yang bersukacita. Amin. Kami percayalah hari ini kami memberi yang terbaik untuk Tuhan, dan doalah untuk saat ini, dan semoga kalian semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan silakan. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan Bahasa Indonesia Fellowship, BINDOF. Kami akan berbicara mengenai firman Tuhan dan sukacita Tuhan dalam hari ini. Tuhan berbicara dengan hari-hari ini dengan message atau dengan pesan-pesan yang begitu kuat dalam melalui saya. Saya mau bagikan ini kepada saudara-saudara sekalian. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk keadaan kami, apapun keadaan kami saat ini Tuhan. Kami tahu di luar sana banyak ketidakpastian Tuhan, tapi kami tahu Engkau Allah yang penuh dan kepastian Tuhan. Kau memberikan janji, Kau memberikan pastian yang luar biasa untuk setiap kami, untuk hidup kami Tuhan. Bahkan ketika kami bergantung dan bertahan Tuhan di dalam Engkau Tuhan, tidak ada apapun yang perlu diragukan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, persiapkan setiap hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan, dan biarlah tanah-tanah hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur saat kami menerima firman-firman-Mu ini ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan mulai Tuhan, Kau yang berbicara Tuhan, Kau yang berdaulat atas firman-Mu ini ya Tuhan, yang di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Judul khotbah saya, judul sharing saya hari ini adalah miliki kuasa Tuhan, saudara. Saya akan buka melalui pendahuluan. Mungkin banyak saudara sudah tahu juga ya bahwa kondisi hari-hari ini dengan adanya coronavirus ini, dengan banyaknya impact dari keadaan ini, dari pekerjaan, bisnis, ekonomi, semuanya menjadikan kita waspada, menjadikan kita takut, saudara. Ini bukan hanya dalam ruang lingkup negara kita, bukan dalam lingkup Asia, tapi ini mengglobal, saudara. Mengglobal, satu dunia mengalami hal yang sama, saudara. Tapi saya percaya saat saya renungkan firman Tuhan yang saya mau bagikan sebentar lagi, saudara, hal ini akan menguatkan kita semua, karena saya sendiri pribadi dikuatkan melalui firman Tuhan ini, dan saya harap ini bisa menguatkan saudara sekalian. Kalau kita lihat, saudara, masalah coronavirus satu dari antara beberapa masalah di dalam dunia ini, saudara. Di dalam Efesus 6 ayat 12, saudara, dikatakan bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, saat Rasul Paulus mengatakan hal ini, saudara, itu sudah satu hal secara general, bahwa akan ada saat di masa ada kesulitan, di masa ada percobaan, di masa ada hal-hal yang kita rasakan tidak seperti yang biasanya, saudara. Dan hal itu memang adalah perjuangan kita semua, saudara. Iblis tidak suka kalau anak-anak Tuhan hanya mampu untuk mendapatkan berkat, right? Seperti halnya Ayub. Ketika Ayub diberkati, kemudian iblis melihat itu dan dia berkata, hal ini sudah pernah disampaikan mulai Pastor Peter punya khotbah, right? Melihat hal yang baik itu, iblis nggak senang, iblis mau mencoba. Iblis bilang, of course, Ayub memuliakan kau, karena dia berada di dalam keadaan yang enak, keadaan yang baik, right? Tapi ketika kita ada di dalam keadaan yang buruk dan kita masih bisa mengucap syukur, kita masih bisa percaya kepada Tuhan, di saat itulah Tuhan akan mengatakan, hey, kau adalah hamba-Ku yang baik. Amin, saudara. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, saudara, dalam pencobaannya ketika iblis mencobai Yesus di Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Saudara, iblis mundur menunggu waktu yang baik. Artinya apa? Artinya iblis nggak menyerah, saudara. Artinya iblis cuma menunggu dulu, ketika waktu yang tepat dia akan mencobai umat Tuhan, dia akan mencobai lagi. Dan saya percaya hari-hari ini pencobaan ataupun keadaan yang mungkin saat ini kita rasakan, coronavirus dan sebagainya, itu nggak akan ya, kalau kita ada waktunya stop pasti, tapi setelah itu what next? Mungkin kita akan mengalami hal-hal lain yang lebih susah, hal-hal lain, pencobaan lain lagi. Nah, oleh karena itu, saudara, hal ini sangat penting. Kita harus tahu bahwa kita sudah dibekali Tuhan. Kita anak-anak Tuhan sudah mendapatkan kuasa yang sama atas Tuhan. Amin. Kuasa yang sama. Maka dari itu pokok khotbah atau tema kita adalah miliki kuasa Tuhan. Saya mau tekankan sekali lagi, untuk kita sebagai anak-anak Tuhan harus sadar dan percaya bahwa kita memiliki kuasa itu. Amin. Ada 4 hal yang saya akan bahas secara singkat, bagaimana kita mendapatkan kuasa Tuhan itu. Oke? Yang pertama adalah
pada waktu kita percaya. Yang pertama adalah pada waktu kita percaya. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, Yesus dalam huruf besar, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, satu langkah yang paling penting, percaya dalam Tuhan. Engkau memiliki kuasa yang sama. Amen. Right? Dan Tuhan juga berkata, right? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, Tuhan berkata, kamu, which is kita semua, berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Awal tadi di pendahuluan saya katakan bahwa perjalanan kita, musuh kita itu bukan melawan darah dan daging lagi. Musuh kita itu melawan pemerintahan, penguasa dan penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara, saudara. Oleh karena itu sungguh penting bagaimana kita memperlengkapi diri kita dengan kuasa Allah itu. Amen. Yang pertama itu tadi, kita harus sadar bahwa kita sebagai anak Allah, right? Kita menjadi anak Allah, kita memiliki roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari apa yang ada di dalam dunia ini. Jadi kuasa kita atas yang telah Tuhan berikan, kita harus pegang itu sebagai anak-anak Allah dan percaya di dalamnya. Ketika kita percaya, kuasa itu sudah membuktikan, kuasa itu sudah begitu besar untuk boleh mengalahkan musuh-musuh kita. Amen. Yang kedua, saudara, hidup kita. Look at our life, right? Hidup kita itu juga harus kita tata. Hidup kita harus hidup dengan hidup dalam kebenaran Tuhan. Amen. Ayatnya adalah di Yakobus 5 ayat 16, saudara. Yakobus 5 ayat 16 saya akan bacakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, dikatakan di sini, doa orang benar bila dengan yakin dan didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar, saya tanya dalam Tuhan, apa artinya orang benar di hadapan? Orang benar saya rasa ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita ada di dalam kuasa dan ada di dalam peraturan Tuhan, di dalam perintah-perintah Tuhan, demikian juga kita ada di dalam setiap firman Tuhan. Begitulah kita hidup di dalam kuasa Tuhan. Begitulah kita hidup dalam kebenaran Tuhan, di dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Saudara, kalau kita orang-orang benar ini bertindak benar, right? Tuhan terus akan menyertai kita dan Tuhan terus akan memberikan kuasanya seperti ketika Dia berjanji, saudara, bahwa di dalam kisah para rasul, saudara, dia katakan bahwa kamu akan menerima kuasa. Nah, kamu itu kita semua. Kalau Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung dunia. Itu adalah poin yang ketiga. Alright? Poin yang ketiga, bagaimana kita mengalami kuasa, menerima kuasa Tuhan atau memiliki kuasa Tuhan. Yang ketiga adalah hidup kita harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Hidup kita harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Hidup kita harus bergantung pada Roh Kudus. Waktu Roh Kudus turun di atas kita, right? Di Kisah 1 ayat 8 yang tadi saya bacakan, itulah saatnya Tuhan mencurahkan kuasanya. Tuhan memberikan kuasanya atas kita, right? Bahkan kamu akan menerima kuasa, nggak cuma di Yerusalem, nggak cuma di lingkungan keluarga kita, nggak cuma di dalam lingkungan kerabat kita, tapi ke seluruh Yudea, tetangga-tetanggamu, komunitasmu, dan Samaria, orang-orang mungkin yang belum percaya kepada Tuhan, dan sampai ke ujung bumi. Saya percaya message ini adalah satu message yang general untuk kita semua, bahwa ketika kita punya kuasa itu, ketika kita hidup di dalam kuasa Tuhan, kuasa kita bisa sampai ke ujung bumi.
melalui media, sosial media saat ini, saudara, saya percaya kita bisa meraih, kita bisa dengan mudah terkoneksi satu negara dengan negara yang lain, dan itulah yang dikatakan Tuhan. Akhir-akhir ini kita akan lebih banyak terkoneksi dengan orang-orang di luar sana, dan hal ini yang akan kita jadikan satu fondasi, satu dasar bagaimana kita memiliki kuasa Tuhan lebih lagi. Itu akan bring us to the next point. Right? Poin yang keempat adalah bagaimana kita memiliki persekutuan di dalam Tuhan. Saya katakan, saudara, bahwa ketika kita anak-anak Tuhan ini terkoneksi satu dengan yang lain, saudara, saya banyak mendengarkan firman-firman Tuhan dari hamba Tuhan, Pastor Philip yang di Canada, begitu sharing-sharing mereka, juga Pastor Lee Grady, mereka ada di luar sana, mereka nggak ada di Singapura, tapi begitu kita terkoneksi satu dengan yang lain, saudara, saya percaya ada kuasa Tuhan yang mau disampaikan, mau ada kuasa Tuhan yang memang saat kita sama-sama orang percaya memiliki itu. Oh ya, juga satu hal yang saya mau bagikan, saudara, adalah ketika saya sharing, saudara, dengan sel group saya mengenai topik di mana angin ribut itu diredakan oleh Tuhan, ternyata sharing yang sama, pendeta atau pastor siapa namanya itu, Indri Gautama juga sharingkan, saudara, di online-nya beliau. Jadi saya WhatsApp beliau, saya bilang, oh ini message Tuhan sama, saya juga dapatkan hal yang sama. See how powerful message Tuhan itu, saudara, di saat ini. Bagaimana Tuhan mengkoneksikan semua pesan-pesan Tuhan itu di dalam kita semua. Dan saya percaya itulah adalah hal yang harus kita lakukan. Bagaimana kita mempersenjatai diri kita, memperlengkapi diri kita dengan kuasa untuk memiliki kuasa yang lebih lagi. Apa? Yang keempat tadi, persekutuan tubuh Kristus, persekutuan kita semua. Cell group kita lakukan dengan online saat ini. Saya percaya saudara juga terkoneksi dengan teman-teman saudara, dengan member saudara, dengan hal-hal yang mungkin saat sebelum adanya larangan kita bertemu dengan yang lain, mungkin saat itu saudara belum menemukan satu media, tapi ketika kita mengalami hal ini, that's the positive thing, right? Saya dikirimi satu seperti picture di dalam WhatsApp yang sepertinya iblis mengejek saudara ke Yesus bahwa look, with this coronavirus, dengan kondisi saat ini saya menutup gereja Tuhan, tapi Tuhan membalas, ya, tapi saya membuka semua gereja-gereja Tuhan di dalam setiap rumah. Saya percaya ini bukan satu kebetulan, satu hal yang kita mau amini, saudara. Dengan begitu ada online, ada tools yang kita bisa pakai. Saya percaya hal ini menjadikan kita lebih banyak terkoneksi satu dengan yang lain. Amin. Yang keempat tadi adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Bagaimana poin yang terakhir yang saya mau bagikan, bagaimana kita mengikuti kuasa Tuhan, yaitu dengan iman. Saya pernah sharingkan bagaimana iman seorang Bartimeus menggugah hati Tuhan. Amin. Dengan cerita itu, dengan khotbah itu, mungkin saudara bisa refleksi kembali bahwa iman itu ternyata membuka suatu peluang kita untuk boleh menghampiri Tuhan, untuk boleh menarik perhatian Tuhan. Amen. Ingat waktu saya bagikan itu, karena di Matius 17 ayat 20 berkata, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini. Gunung berkata mengenai masalah kita, pergumulan kita, pindah dari tempat yang ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil
bagimu. Amen. So saya rasa saudara, akhir dari khotbah saya ini saya tidak akan lebih panjang lagi, tapi saya rasa ini saya mau rangkum lagi kembali. Saya ingatkan saudara bahwa dengan adanya kondisi yang saat ini, saudara ingat bahwa kita punya kuasa Allah. Amen. Jangan saudara ragu lagi, saudara nggak percaya lagi, bahwa ketika saudara lahir baru, ketika saudara percaya saja, dari poin nomor 1, ketika saudara dan saya percaya saja, itu sudah memiliki kuasa. Amen. Itu memiliki satu kuasa, fondasi yang baik. Hidup yang benar adalah satu lagi hal yang kita harus monitor, yang kita harus kembangkan lagi, karena disitulah kita akan memperoleh kuasa yang lebih lagi. Yang ketiga, waktu Roh Kudus dicurahkan atas kita. Alright. Minggu lalu kita dengar bagaimana Pak Rianto sharing mengenai jemaat mula-mula, ketika cinta mula-mula, ketika jemaat mula-mula itu dibangkitkan oleh curahan Roh Kudus. Di situ ada pergerakan, ada kuasa Tuhan. Bagaimana Tuhan memakai jemaat mula-mula luar biasa. Right, you see the connectivity, right? Saudara bisa lihat konektivitasnya, right? Saya mempersiapkan khotbah ini, memang nggak ada satu saya nggak tahu Pak Rianto mau sharing apa, tapi begitu luar biasa. Saya ambil inti yang minggu lalu, bagaimana khotbah itu disampaikan, saya amini. Alright, we are all, di saat-saat ini kita harus memiliki kemampuan, kita harus memiliki seperti jemaat mula-mula itu, alright, rasa atau cinta mula-mula kita kepada Tuhan yang membangkitkan kuasa yang luar biasa. Amen. Yang keempat adalah persekutuan, our fellowship. Although kita nggak bisa ketemu face to face, tapi ingat, kita bisa terkoneksi dengan teknologi. Amen. Kita bisa selalu mendengarkan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang saat ini banyak sekali online, saudara. Saya imbau, saya encourage saudara untuk lakukan itu terus. Yang terakhir, dengan iman. Amen. Dengan iman, bagaimana kita berteriak, berdoa, minta Tuhan, dengan iman aku bisa Tuhan mengatasi problem, struggle saya, masalah-masalah saat ini, saudara. Saya rasa itu yang saya mau kita lihat, kita menjadikan itu sebagai dasar bagaimana kita melangkah di dalam Tuhan. Alright, saya akan tutup dari satu sharing yang di Lukas 4 ayat Markus 4 ayat 35 yang tadi saya sempat singgung sedikit. Bagaimana angin ribut diredakan, saudara, itu saya pernah bagikan di grup saya. Saya berkata bahwa saya rasa kita harus lihat, right? Bagaimana orang-orang atau anak-anak, saya mau saudara baca sendiri di Lukas 4 ayat 35 sampai yang ke-41, itu berbicara mengenai angin ribut yang diredakan. Bagaimana di ayat yang 37 dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk di dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di dalam tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata pada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, jangan lupa, jangan kita seperti murid-murid Tuhan Yesus yang sangat khawatir, yang sangat kurang tenang gitu ya, nggak tenang. Padahal Tuhan Yesus ada bersama mereka, saudara. Secara physically Tuhan Yesus ada bersama mereka, alright, dan itu masih membuat mereka galau gitu, saudara. Masih membuat mereka nggak percaya, masih membuat mereka takut gitu ya. Sampai dia bilang, Tuhan, apa engkau nggak peduli kalau kita binasa gitu kan? Dia bilang,
Tuhan di ayatnya 38 berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dia nggak menanyakan Tuhan apa yang harus kita lakukan. Dia nggak menanyakan, "Tuhan, aku percaya engkau ada di sini. Bisakah Tuhan kau coba tenangkan danau ini?" Tapi enggak, dia langsung jump to the point bahwa, "Tuhan, apa engkau mau aku binasa?" Dan pertanyaan ini saat keadaan ini, apakah pertanyaan ini sama yang kita lontarkan kepada Yesus? Saya rasa, saya harap ini enggak seperti itu ya saudara. Saya harap ketika bisa tenang, kita bisa percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Alright, Tuhan ada di dalam perahu bersama kita. Alright, so saya encourage saudara dan saya untuk selalu percaya dan memiliki kuasa yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Amen. Jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus ini juga, saudara. Dan saya rasa semua kita mengalami hal yang sama. Saya cuma mau menghimbau kepada saudara dan saya untuk ingatkan kembali bahwa ini bukan karena saudara keadaan ini terjadi, bukan karena negara Asia aja, bukan karena China, bukan karena kita nggak usah saling menyalahkan, saudara. Angin badai atau angin ribut yang ada ini kita semua ngalamin dari seluruh negara di dunia ini, saudara. Tapi kalau kita percaya di dalam Yesus, right, kita bawa Tuhan di dalam setiap perjalanan kita, right, perjalanan kita. Imagine kita ada di dalam perahu itu. Hidup kita adalah di dalam perahu di dalam bersama dengan Yesus. Di saat itulah kita memiliki kuasa yang sama dan kita bisa berkata, "Tuhan, aku percaya, alright, dalam kuasamu aku boleh menghardik segala badai, aku boleh mengalami kuat di dalam badai, aku boleh mengalami kemenangan di dalam Engkau." Amen. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saya rasa ini aja saudara dari khotbah atau sharing saya. Saya harapkan ini boleh memberkati saudara dan kita semua. Puji nama Tuhan.